Oke. Baik, sudah nampak ya? Sudah Bapak. Baik, mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami ucap syukur atas kasih sayang Tuhan. Sepanjang 1 minggu bekerja kami, Tuhan sudah pimpin kami. Kami boleh tiba pada hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati. Dan kami bersyukur boleh kembali menikmati berkat firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu, dan biarlah segala perkataan kebenaran yang kami akan dengar, kiranya itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita bersyukur kesempatan yang indah Tuhan sudah karuniakan bagi kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini masih diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasalnya yang ke-79 dan 80 dengan judul Iman dan Sikap dalam Berdoa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang doa, saya percaya bahwa kita semua adalah umat-umat Tuhan yang terbiasa dengan doa. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa kita berdoa? Setiap orang yang beragama sudah pasti akan berdoa. Dan doa ini menjadi bagian yang esensial, yang penting dalam kehidupan manusia yang beragama. Sebab doa adalah wujud komunikasi pribadi seseorang dengan Tuhannya. Nah, mengapa berdoa juga dikatakan bahwa doa memegang peranan penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu hampir di setiap perjalanan hidup manusia beragama, dia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar ia memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak berdoa. Di jalan saja, saat kita mengadakan perjalanan, tentu kita akan ambil waktu untuk berdoa. Ya, banyak sekali stiker-stiker itu ditempelkan di belakang mobil kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya. Biasakan berdoa. Ya, kalau tangga sebelah mengatakan ucapkanlah Bismillah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat kita mengemudikan kendaraan, saat kita naik angkot, saat kita melakukan pekerjaan kita apa saja, Tuhan mau supaya kita tetap melibatkan Dia. Nah, itu sebabnya dikatakan tadi, sebagai manusia yang beragama, doa itu memegang peran yang sangat penting. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu adalah sebuah permohonan, baik itu harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa itu berarti mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Jadi doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya ada harapan, permintaan, dan pujian. Jadi kita bisa memahami di sini apa yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa doa ini adalah sebuah bentuk permohonan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam doa, gereja kita meyakini ada 4 unsur yang biasanya ada di dalam doa, dan ini juga menjadi keyakinan dari umat Tuhan yang lain. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah pengakuan dosa, yang ketiga pengucapan syukur, dan yang terakhir adalah permohonan. Nah, cuma dalam doa kita beberapa belakangan waktu ini agak dibalik ya. Jadi permohonan lebih dulu baru pengucapan syukur, tidak masalah. Yang penting ada 4 hal ini atau unsur-unsur ini harus ada di dalam doa kita. Nah, berbicara tentang doa, ini seperti yang dikatakan tadi, sebuah percakapan permohonan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Nah, kalau doa itu disebut sebagai hubungan komunikasi dengan Sang Khalik, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita berdoa? Ya. Sedangkan kita berbicara dengan orang saja, dengan manusia, sesama manusia, kita harus
berbicara dengan sopan, ya, dengan orang yang memiliki pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetap menjaga kesopanan. Nah, apalagi saat kita berbicara dengan Sang Khalik atau pencipta kita. Jadi manusia harus belajar menaruh hormat saat kita ini berbicara dengan yang memberi hidup. Nah, mari kita lihat beberapa gambar berikut ini sebagai gambaran ya. Bagaimana sikap saat kita berdoa sebagai manusia. Nah, saudara-saudara kita orang Hindu mereka berdoa seperti ini ya. Mereka mengatupkan tangan mereka dan kemudian seperti posisi menyembah ya. Jadi ini gambaran yang didapatkan ketika saudara-saudara kita kaum Hindu berdoa. Nah, bagaimana dengan orang Buddha? Hampir sama, cuma mereka ada ritual juga untuk sujud, ya. Ada sujud, ritual sujud penyembah, ya. Tetap mereka mengatupkan kedua tangan. Nah, bagaimana kalau saudara kita kaum Muslim berdoa? Mereka menadahkan tangan ke atas, ya. Ada juga ritual untuk sujud menyembah, ya. Nah, bagaimana jika orang Kristen yang berdoa? Nah, ini sedikit unik kalau Bapak Ibu perhatikan. Biasa kita melipat tangan seperti ini, ya. Melipat tangan seperti ini pada waktu kita berdoa ya dengan posisi bertelut biasanya. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Apakah ada sikap-sikap tertentu yang ditunjukkan di dalam Alkitab dan ini dituliskan juga di dalam Roh Nubuat? Doa di hadapan umum maupun di hadapan khalayak ramai, baik dalam doa sendiri-sendiri, kita patut berlipat lutut di hadapan Tuhan Allah bila mana kita menaikkan permohonan kita kepadanya. Jadi di dalam Alkitab ini memberikan gambaran bahwa saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan yang hidup di zaman Alkitab, mereka terbiasa berlipat lutut atau bertelut ya saat mereka berdoa. Yesus teladan kita dalam berdoa dan dia disebutkan biasa berdoa dengan cara bertelut, saudara. Nah, murid-muridnya juga dikatakan mereka juga bertelut dan berdoa. Paulus pernah mengatakan, aku menyembah sujud kepada Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu Esra, ketika dia menghadap Tuhan, dikatakan juga dia menyembah sujud. Dan Daniel disebutkan 3 kali sehari, dia bertelut saat dia berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya. Jadi, kita bisa lihat sini teladan para pendahulu kita, saudara-saudara kita, mereka biasa bertelut, ya. Mereka biasa sujud dengan kepala, namanya sujud itu biasa kepala sampai di tanah atau sampai di lantai, seperti itu ya. Nah, lebih lanjut lagi, kitab Raja-Raja pasal 8 ayat 54 katakan, Salomo ketika dia berdoa, dikatakan di sini, dia berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Nah, ini. Jadi ini gambaran Alkitab. Jadi ketika Salomo berdoa, dia berlutut dengan menadahkan tangan ke langit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gambarannya ya. Ini jadi orang-orang dulu mereka terbiasa berdoa dengan kepala sujud sampai ke tanah ya, menundukkan kepalanya dan kemudian mereka menyembah Sang Khalik dengan cara demikian. Dan ketika mereka bertelut, berlipat lutut, tangannya ditadahkan ke atas ya, sambil mereka memandang kemana? Ke langit atau ke atas ya. Nah, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 3 disebutkan, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, ini dia. Jadi, sikap inilah yang dituliskan di dalam Alkitab. Bagaimana para pendahulu kita, bangsa Israel, mereka biasa berdoa kepada Allah. Lalu di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, ini perjanjian baru ya, dikatakan, karena itu aku ingin, ini tulisan Paulus kepada Timotius, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan apa ini? Menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Nah,
Jadi di antara kita ada yang melakukan doa semacam ini, ya. Yang pertama dengan cara bersujud, perhatikan yang di kiri atas ini ada yang berdoa dengan cara seperti ini, ya. Kemudian ada yang di sebelah kanan, sebagaimana di dalam Alkitab bahkan juga dipraktekkan oleh beberapa umat Tuhan yang lain, yaitu dengan cara menadahkan tangan, ya. Menadahkan tangan seperti ini. Nah, saya iseng-iseng coba cari tahu, ya, dari mana eh, asal kita berdoa dengan dilipat seperti ini. Ya. Bagaimana kita mulai berdoa dengan cara dilipat seperti ini. Nah, rupanya ada beberapa sumber yang saya dapatkan, ya. Saya lupa masukkan di sini. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan di situ menyatakan bahwa itu dimulai di awal bapak-bapak rohani saat mereka berdoa, mereka biasanya berdoa dengan cara khidmat yang kusuk, mereka berdoa kepada Tuhan dengan cara lipat tangan seperti itu. Ya, ada kalanya juga dengan menutup mata. Ya. Walaupun tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab bahwa mereka harus menutup mata. Ya. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan itu supaya bisa berkonsentrasi, ya, dan tidak ke sana kemari, ya, tujuannya supaya seperti anak-anak. Makanya kalau di kelas anak-anak coba perhatikan guru-guru selalu katakan lipat tangan, ya, kemudian tutup mata ini supaya waktu berdoa mereka tidak jawil sana jawil sini, ya, dan matanya jelalatan ke sana kemari, ya. Tapi yang jelas tidak ada dasar sama sekali di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa waktu berdoa itu harus tutup mata dan kemudian harus apa? Lipat tangan seperti ini. Sebaliknya, Alkitab katakan kita berdoa itu dengan menadahkan tangan, ya, dan kemudian dengan memandang ke langit. Penghormatan yang sejati terhadap Allah diilhamkan oleh perasaan akan kebesarannya yang tak berkesudahan dan keyakinan akan hadiratnya. Jadi sekali lagi, saat kita berdoa, kita ini sedang berhadapan dengan Sang Khalik, pencipta kita, Allah yang maha besar. Jadi jangan pernah lupa bahwa saat kita berdoa, bercakap-cakap dengan pencipta kita, maka kita harus tunjukkan rasa hormat yang dalam. Nah, waktu dan tempat berdoa dikatakan suci adanya. Sebab Tuhan Allah hadir di situ. Dan sementara rasa hormat diperlihatkan dalam sikap dan kelakuan kita, maka perasaan yang telah mengajak rasa hormat itu makin diperdalam. Jadi tulisan Roh Nubuat menyatakan bahwa Tuhan mau supaya kita menyadari hadiratnya. Makanya saat kita berdoa, ya, posisi kita, cara kita berdoa ini dianggap penting, ya, dan dikatakan di situ rasa hormat harus diperlihatkan dalam sikap dan kelakuan kita. Nah, saudaraku yang kasih, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa kependetaan, saya pernah menghadiri sebuah saya lupa di mana itu, ya, sebuah KKR atau apa, minggu sembayang yang eh, dihadiri oleh para pendeta dari luar, ya, dari luar negeri. Yang membuat saya heran adalah ketika mereka berdoa ini sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat yang dalam kepada Allah. Kenapa? Karena mereka berdoa dengan berkaca pinggang, ya. Pernah lihat, ya, berdoa dengan berkaca pinggang seperti ini, ya. Selain berkaca pinggang, mereka berdoa dengan uh, menaikkan salah satu kakinya itu di atas kursi, ya. Jadi saya enggak ngerti ini aturan dari mana yang mereka bawa ke Indonesia. Tapi yang jelas itu bagi saya sangat tidak sopan, ya. Jadi dia naikkan satu kakinya di atas kursi, lalu dia berdoa dengan berkaca pinggang. Saya bilang luar biasa, ya. Saya enggak yakin dia bicara dengan presidennya seperti itu, ya. Nah, pengarang Mazmur berkata, namanya pun suci dan hebat adanya, ya. Sedangkan malaikat-malaikat saja menutup mukanya ketika mereka menyebut nama itu. Maka betapa besar seharusnya rasa hormat kita sebagai manusia yang sudah jatuh dan penuh dengan dosa, bila mana kita meletakkan nama itu di atas bibir kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, coba perhatikan yang saya tampilkan di layar ini. Ini adalah bahasa Ibrani untuk kata Allah, ya.
YHWH, ya. Itu bacanya dari kanan ke kiri. YHWH. Nah, ini dia. Jadi YHWH ini atau Yehova atau Yahweh bacanya. Nama ini adalah nama Allah. Dan biasanya ini tidak disebutkan Yahweh ketika bangsa Israel menyebutnya. Tetapi ketika mereka membaca kitab suci, mereka menggantinya dengan nama Adonai. Ya. Jadi saking kudusnya, saat mereka menyalin kitab suci, mereka ganti ya, dengan pena emas. Ya. Jadi tidak sembarangan menyebut nama Allah yang Maha Kudus. Itu teladan para pendahulu kita. Jadi kita bisa lihat sini, menyebut nama Allah tidak boleh sembarangan, apalagi saat kita berdoa. Maka yang dikatakan betapa baiknya bagi semua orang, tua dan muda, memikir-mikirkan perkataan-perkataan dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana kita harus menghormati tempat di mana Tuhan Allah biasanya hadir. Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa dari dalam belukar yang bernyala-nyala. Tanggalkanlah kasut daripada kakimu, karena tempat engkau ada berdiri itu tanah yang suci adanya. Yakub sesudah melihat khayal dari malaikat-malaikat itu telah berseru, sebenarnya Tuhan adalah pada tempat ini, maka tidak kuketahui. Jadi kita belajar untuk bisa memahami hakikat keberadaan Allah di dalam rumahnya yang suci. Nah, kalau disebutkan tadi Musa ketika dia bertemu dengan Allah di padang belantara, Tuhan memerintahkan dia untuk membuka kasutnya. Bagaimana seandainya kita berada di dalam bait Allah? Saya percaya bahwa seharusnya kita melepas kasut kita seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tapi mungkin karena kita ini mengikuti kaidah barat ya, sehingga kita masuk dengan mengenakan sepatu ya. Sebenarnya kalau kita renungkan tidak sepantasnya kita mengenakan sepatu ke dalam gereja. Nah, doa yang benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan dan penuh hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa juga tidak boleh dipermainkan. Doa juga jangan terlalu panjang dan bertele-tele. Mengenai doa, Tuhan sudah memberikan sebuah contoh ya, makanya disebutkan Tuhan mengajar kita doa Bapa kami. Itu adalah doa yang sangat ringkas, doa yang mencakup semuanya. Nah, itu makanya dikatakan tadi, doa ini tidak boleh main-main. Doa itu jangan terlalu panjang dan bertele-tele dan harus bersungguh-sungguh. Di dalam Matius 6 ayat 5-8 dikatakan demikian. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memamerkan tuntutan keagamaan kita. Ya. Jangan kita berdoa memberikan sesuatu supaya dilihat orang dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita melakukan tuntutan keagamaan kita itu secara rahasia. Ya. Supaya dikatakan kita bisa menyembah Tuhan dengan hati nurani yang tulus ikhlas. Jadi di gambar ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Sampai dilihat orang, ini orang Farisi nih. Jenis orang yang suka dipuji. Ya. Jadi ketika dia berdoa di tempat umum, dilihat, disaksikan oleh banyak orang, dia merasa bangga. Jadi orang mengatakan luar biasa ini. Ini orang saleh. Ya. Orang saleh yang berdoa. Bayangkan dia berdoa di pasar nih. Dia berdoa di tempat umum. Dan dalam keadaan seperti ini dengan bangganya, dia mengangkat tangannya dan mengatakan doa-doanya. Matius 6 ayat 5-8 katakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Doa adalah percakapan pribadi dengan Tuhan. Di dalam doa itu ada doa pribadi, ada doa umum yang melibatkan banyak orang. Mungkin saat kita berdoa secara pribadi, kita boleh melepaskan semua unek-unek kita, ya. Tetapi saat kita berdoa dengan umum, dengan umat, dengan jemaat, biarlah doa itu ringkas, ya. Biarlah doa itu singkat, jelas, padat. Dengan demikian, umat pun merasa terberkati. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang iman, ya. Rupanya doa tanpa iman itu tidak akan pernah bisa disebut dengan sebuah doa yang afdol, ya. Doa dan iman itu berhubungan erat satu sama lain. Nah, di dalam doa, iman itu terdapat ilmu yang datang dari Allah, yaitu satu ilmu yang patut diketahui oleh tiap-tiap orang yang mau berhasil dalam pekerjaan hidupnya. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita berdoa, tidak bisa doa itu hanya sekedar saja diucapkan. Harus ada iman di dalamnya. Di dalam Markus 11 ayat 24, lebih lanjut firman Tuhan dengan jelas menjelaskan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman berperan penting untuk pengabulan doa. Makanya dikatakan tadi, saat kita berdoa, saat kita meminta, di situ kita harus letakkan iman kita. Ya, dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya, apa yang kita doakan, percayalah bahwa kita sudah menerima jawabnya. Maka dikatakan, itu akan diberikan kepadamu. Nah, dengan jelas diterangkan bahwa permohonan kita harus setuju dengan kehendak Allah. Garis bawah ini. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Dan segala sesuatu yang kita terima harus dipakai untuk melakukan kehendaknya. Banyak orang yang pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan dalam doanya. Kenapa? Karena dia salah berdoa. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi dikatakan tadi bahwa saat kita berdoa, maka permohonan kita pun harus setuju dengan kehendak Allah. Makanya kenapa dalam doa kita, di akhir dari doa, mari kita selalu bilang, jadilah kehendakmu. Ya. Di dalam doa kita dapat memohon keampunan dosa, memohon roh suci, maupun untuk perangai yang seperti Kristus. Hikmat dan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaannya, dan segala pemberian yang telah dijanjikannya. Kemudian kita harus percaya bahwa kita akan menerimanya. Kita harus mengucap syukur kepada Allah atas apa yang sudah kita terima. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah terbiasa berdoa. Mungkin saja kita telah banyak berdoa, namun belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Sekali lagi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, firman Tuhan dengan jelas memberikan sebuah amaran, ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Malam hari ini kita belajar tentang dua topik, dua hal tentang doa, yaitu sikap bagaimana kita berdoa, dan yang kedua adalah iman saat kita berdoa. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan iman, dengan sikap dan cara yang benar. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan malam hari ini, yang pertama, doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Namun walaupun bersifat pribadi, tetap kita harus mengingat kekudusan Allah, dan kita harus menaruh hormat yang setinggi-tingginya terhadap Sang Halik. Yang kedua, iman yang teguh harus dimiliki saat kita berdoa agar doa kita dijawabnya. Dan yang ketiga dikatakan, doa menekankan aspek rohani, bukan jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat kita berdoa, ya, di dalam keyakinan kita, tidak ada pakem tertentu.
saat kita misalnya ada di gereja, saat kita ada di rumah, ya. Tidak ada satu aturan resmi atau sesuatu jaminan bahwa berdoa di gereja lebih dijawab doanya daripada di rumah. Tidak ada, ya. Di mana saja kita berdoa dengan keyakinan yang sungguh, Tuhan akan menjawabnya, ya. Bagaimana juga dengan cara berdoa tadi, dengan cara menadahkan tangan, dengan cara dilipat, dengan cara dikatupkan begini, ya, atau mungkin dengan cara apa saja, ya, asal dengan cara yang hormat, saya bilang tadi, ya, itu tetap dijawab oleh Tuhan, ya. Jadi tata cara berdoa ini tidak memegang sebuah hal yang urgensi dalam kehidupan kerohanian kita. Jadi berdoa yang benar itu adalah berdoa dalam roh dan kebenaran. Ini yang paling penting harus diingat, ya. Bukan rutinitas, bukan tata caranya, bukan pula ketentuan jumlah doa dalam satu hari. Tidak terbatas pada ruang dan waktu kita harus memakai pakaian tertentu. Kita bisa setiap saat kita berdoa. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita belajar untuk menghormati Allah dan bersikap dengan lebih baik saat kita berdoa. Dan saat saudara dan saya meminta kepadanya, ingatlah bahwa kita sementara berhadapan dengan pencipta kita. Semoga Tuhan mendengar dan menjawab, mengabulkan doa kita. Amin.